Laporta tegaskan tolak jual De Jong adalah keputusan tepat. Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan keputusannya menolak menjual Frenkie De Jong adalah keputusan yang tepat. MU mengidentifikasi De Jong sebagai target lini tengah utama mereka menjelang pembukaan resmi jendela transfer musim panas lalu. Manajer Erik ten Hag ingin bersatu kembali dengan pemain internasional Belanda setelah dia bekerja dengannya di Ajax. Setelah beberapa minggu negosiasi dan pembicaraan antara kedua klub, United menyetujui kesepakatan prinsip dengan Barcelona pada akhir Juni. The Reds diketahui telah menyetujui harga awal 65 juta euro plus tambahan. Namun pada akhirnya kesepakatan itu gagal karena komplikasi di pihak Barcelona dengan De Jong berutang 17 juta euro dalam bentuk gaji yang ditangguhkan. United akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke Real Madrid Casemiro dan mengontraknya pada bulan Agustus, akhirnya mengakhiri pencarian mereka untuk gelandang tengah kelas dunia. 12 bulan kemudian, kepala Barcelona Laporta yang baru-baru ini memainkan peran kunci dalam klub Spanyol menangkap mantan kapten Manchester City Ilkay Gundogan, mengklaim bahwa mereka menerima tawaran 100 juta euro dari klub yang tidak disebutkan namanya, yang berarti sulit bagi klub untuk menolak. Tahun lalu telah berlalu dan kami lebih buruk. Kami mendapat tawaran 100 juta euro untuk De Jong dan kami melakukannya dengan baik untuk tidak menerimanya. Ada pemain tulang punggung yang tidak ada di pasar. Kami telah menerima tawaran untuk Pedri, De Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen, dan Ansu Fati. Pedri tak punya rencana gabung PSG. Gelandang Barcelona Pedri santer disebut menjadi incaran PSG. Namun, Pedri menegaskan bahwa dirinya untuk saat ini tak punya rencana bergabung dengan raksasa Prancis tersebut. Pedri saat ini menjadi pemain fenomenal di Barcelona. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi tumpuan utama di lini tengah Blaugrana meski baru berusia 20 tahun. Pada musim 2022-2023 kemarin, Pedri melakoni 35 pertandingan di seluruh kompetisi untuk Barcelona. Dia berhasil mengemas 7 gol dan 1 assist dari penampilannya tersebut. Menurut laporan, Pedri diminati oleh PSG. Rumor tersebut semakin meningkat setelah raksasa Prancis itu menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih baru. Akan tetapi, kabar transfer itu sepertinya tidak akan terrealisasi. Pasalnya, Pedri masih belum punya pikiran untuk meninggalkan Barcelona dan pindah ke PSG. Pedri juga memberikan komentarnya mengenai Lionel Messi yang tidak kembali ke Barcelona pada musim panas ini. Messi melanjutkan karirnya di Inter Miami setelah meninggalkan PSG pada musim panas ini. Bukan itu yang ada dalam pikiran saya. Saya tidak tahu apakah Luis Enrique akan merekrut pemain atau tidak. Bagaimanapun, saya yakin dia akan menjadi pelatih yang bagus untuk PSG. Itu satu hal yang tidak dapat kami putuskan, karena jika kami telah memutuskan, dia sudah ada di sini. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Barcelona batal disanksi UEFA, boleh main di Liga Champions. Barcelona lolos dari sanksi UEFA terkait kasus suap wasit. Los Culés diizinkan tampil di Liga Champions pada musim depan. Barcelona tersandung isu suap mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol José María Enríquez Negreira. Klub asal Catalunya tersebut mengirim uang 7,3 juta euro ke perusahaan milik Negreira selama periode 2011 hingga 2018. Bayaran tersebut diduga untuk membuat wasit berpihak kepada Barcelona. Kantor Kejaksaan Spanyol pun menuduh Blaugrana melakukan tindak pidana korupsi, manajemen kecurangan, dan pemalsuan dokumen bisnis. Investigasi juga dilakukan UEFA untuk mengecek apakah ada potensi pelanggaran Barcelona yang menyentuh ranah Eropa. Los Culés bisa dihukum larangan bermain di Liga Champions apabila terbukti bersalah. Ada 2 pengacara yang ditunjuk UEFA untuk menyelidiki informasi yang tersedia. 70 pertanyaan juga dikirim ke Barcelona tentang masalah tersebut. Melansir dari Football Espada, jawaban yang diberikan Barcelona memuaskan UEFA. Penyidik juga tak menemukan bukti kuat Barcelona menyuap wasit untuk mempengaruhi hasil pertandingan.
UEFA pun batal menghukum Barcelona terkait kasus Negreira dan mengizinkan Blaugrana tampil di Liga Champions musim depan. Keputusan ini dikomunikasikan ke klub pada Jumat 30 Juni 2023. Barcelona amat lega bisa diizinkan bermain di Liga Champions musim depan. Xavi Hernandez CS tak mau kehilangan dana pemasukan yang cukup besar dari kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan pihaknya tidak pernah menyuap wasit. Dia menuding kasus ini dimunculkan untuk menjatuhkan citra klub. Arda Güler ingin gabung Barcelona di musim panas tahun ini. La Blaugrana telah meningkatkan upaya untuk menggait Güler pada pekan ini. Direktur olahraga Deco sudah terbang ke Istanbul pada hari Kamis 29 Juni lalu untuk membicarakan transfernya dengan Fenerbahce. Dilansir dari Football Espada, Barcelona disebut sangat menginginkan Güler, namun mereka tidak bisa mendaftarkannya pada musim panas imbas dari masalah finansial yang buruk. Jadi, mereka lebih memilih menunggu hingga 2024. Itu berarti sang gelandang berusia 18 tahun harus bermain semusim lagi di Turki. Menurut kabar dari Hariet, Güler tidak mau menunggu terlalu lama dan lebih suka untuk pindah pada musim panas ini. Arda Güler bisa meninggalkan Fenerbahce dengan harga 17,5 juta euro sebagaimana tercantum dalam klausul rilisnya. Namun, klub asal Turki itu menginginkan hak senilai 20% dari penjualan sang pemain di masa depan. Jika Barca tidak segera mentuntaskan transfernya, maka klausul rilis Güler bisa jadi akan ditebus klub top Eropa lainnya pada bursa transfer musim panas ini. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk menggaitnya, dan itu akan menyakitkan bagi Barca jika sang gelandang sensasional memutuskan untuk gabung dengan klub rival. Güler menjadi sensasi pada usianya yang masih 18 tahun. Di musim 2022-2023 lalu, dia bermain dalam 35 laga di semua ajang bersama Fenerbahce dengan berhasil mencetak 6 gol dan 7 assist.